Halo, selamat siang saudara dan sahabatku yang terkasih. Jumpa lagi bersama saya, Pendeta Rudi Rahabea dari Bukit Waringin Pintu Halong di Pulau Ambon. Saya menggunakan waktu ini untuk menyapa saudara-saudari umat Kristiani dimanapun Anda berada. Hari ini tanggal 24 Desember, kita sedang menyiapkan diri kita untuk merayakan Natal 25 Desember. Dan secara tradisi, tanggal 24 Desember ada kebaktian. Pada Gereja Perusahaan Maluku disebut kebaktian persiapan Natal. Saudara dan sahabatku yang terkasih, saya ingin membagi sebagian cerita menjelang peristiwa Natal itu, sebagaimana dikisahkan dalam Injil menurut Lukas pada pasalnya yang pertama, pada ayatnya yang ke-26 sampai ayatnya yang ke-38. Mari kita mengikuti ceritanya. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maka terkejut Maria mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, Anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet, seanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Sekali lagi saudara, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah narasi menjelang Natal sebagaimana dicatat dalam Injil menurut Lukas pada pasal yang pertama, pada ayat yang ke-26 sampai berakhir ayatnya yang ke-38. Saudara dan sahabatku yang terkasih, kisah atau narasi atau cerita ini adalah sebuah cerita lama yang sudah sering kita dengar. Cerita menjelang perayaan Natal. Yang saya hendak bagikan pada kesempatan yang baik ini adalah hidup penuh dengan kejutan, saudara dan sahabatku yang terkasih. Dalam hidup ini seringkali ada berbagai peristiwa yang dapat membuat kita terperangah, kita terkejut. Kenapa hal itu tiba-tiba menerpa hidup kita? Adalah hal yang membuat kita menjadi khawatir dan takut karena berbagai peristiwa yang kita alami dalam hidup kita, saudara dan sahabat sekalian. Tiba-tiba kita mengalami kesakitan, tiba-tiba kita mengalami bencana, tiba-tiba kita mengalami masalah. Tentu kita bereaksi bermacam-macam. Kita menjadi panik,
kita menjadi takut, kita menjadi gelisah. Tetapi jangan lupa bahwa kejutan-kejutan itu bukan saja berkaitan dengan hal-hal yang buruk, hal-hal yang jelek, hal-hal yang tidak baik. Terkadang kita juga mengalami surprise, kita mengalami kejutan dalam hidup ini dengan hal yang baik, saudara dan sahabat sekalian. Tiba-tiba ada seseorang yang datang membawa bingkisan kepada kita. Tiba-tiba ada berita dari saudara kita di seberang bahwa kita punya usaha berhasil. Tiba-tiba kita mendapat berita bahwa ada saudara kita yang mendapat promosi jabatan dan lain sebagainya. Ya, hidup ini terlalu dan selalu menyimpan surprise, kejutan dalam hidup kita. Tinggal soal adalah bagaimana kita bersikap menghadapi dan merespons kejutan-kejutan itu. Kita membaca dalam bagian firman Tuhan yang tadi dalam narasi Lukas, bagaimana Maria terkejut. Tiba-tiba ia bertemu dengan malaikat yang bernama Gabriel itu. Dia semakin terkejut lagi ketika konten atau isi dari berita itu betul-betul tidak ada dalam pikirannya atau melampaui akal dan pikirannya, saudara dan sahabat sekalian. Kisah Maria yang mengandung oleh Roh Kudus tidak bisa kita nalar secara logis semata. Kita hanya bisa menerima itu dengan mata iman kita, bahwa itulah misteri ilahi. Itulah cara Allah menghadirkan kuasanya dan kasihnya kepada manusia di dalam peristiwa inkarnasi Yesus di dalam diri Maria. Saudara dan sahabatku yang terkasih, sikap Maria ketika menerima kejutan yang disampaikan oleh malaikat Gabriel, tentu saja secara manusia ia panik, bisa saja dia merasa panik, gelisah dan takut. Tetapi jawaban yang dikatakan dalam ayatnya yang ke-38, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Nah, ini jawaban yang luar biasa, saudara dan sahabat. Maria menempatkan dirinya sebagai hamba Tuhan, hamba Allah, Ebed Yahweh. Dan sebagai hamba Allah, sebagai Ebed Yahweh, dia percaya kepada Tuhan yang penuh kuasa, yang punya otoritas untuk mengatur jalan hidupnya. Ketika malaikat menyampaikan apa yang menjadi kehendak Tuhan itu kepada Maria, maka ia menerimanya dengan iman. Nah, saya melihat di sini konsep iman mulai bergerak, saudara dan sahabat sekalian. Maria tidak lagi berpikir secara logis, tetapi ia melampaui logika. Disitulah iman yang berbicara. Ia yakin bahwa kehendak Allah itu luar biasa, dan ia menerima kehendak Allah itu dengan penuh ketaatan. Nah, saudara dan sahabatku yang terkasih, apa kejutan hidup Anda hari ini? Apakah kejutan-kejutan itu menggoncangkan imanmu? Atau sebaliknya, meneguhkan iman? Secara global kita digoncangkan, kita dikejutkan dengan pandemi yang belum juga menunjukkan tanda-tanda berakhir. Bahkan muncul lagi varian yang baru yang menakutkan umat manusia. Kita juga mengalami bencana di mana-mana, saudara dan sahabat sekalian. Bencana gempa bumi, angin puting beliung, berbagai rupa bencana sosial, pertikaian, peperangan terjadi di mana-mana. Tapi juga ketika hidup kita, hati kita dipenuhi dengan dendam, dipenuhi dengan amarah, dipenuhi dengan ketakutan, itu juga bencana, saudara dan sahabatku yang terkasih, yang mestinya dapat kita respons dengan iman. Saudara dan sahabatku yang terkasih, mari kita siapkan hati kita. Mari siapkan pribadi dan keluarga kita untuk menyambut Natal dengan penuh harapan. Sebagai manusia kita semua lemah. Kita semua punya kekurangan, keterbatasan. Bahkan kita kerap kali melakukan kesalahan dan kehilafan. Tetapi momentum Natal menjadi kairos, menjadi kesempatan bagi kita
untuk melakukan pembaruan diri. Untuk mengalami kasih Allah. Dan apa yang dikatakan dalam bagian firman Tuhan pada ayat yang ke-37. Mengalami mukjizat Allah. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ini pernyataan yang membuat kita bangkit kembali. Membuat kita memiliki semangat untuk menjalani hidup ini. Apapun badainya, apapun tantangannya, apapun pergumulan yang sedang kita hadapi. Saudara dan sahabat, tidak pernah ada laut yang tidak bergelombang. Dan langit juga tidak selalu berwarna biru. Hidup kita tidak pernah akan sepi dari tantangan dan persoalan. Tetapi berita Natal adalah berita pengharapan, berita sukacita, berita yang menguatkan kita semua. Berita Natal itu menjadi sesuatu yang membuat kita betul-betul hidup dan menghidupi hidup ini dengan baik. Saudara dan sahabat sekalian, dari Bukit Waringin Pintu Halong di Pulau Ambon, secara pribadi dan juga keluarga, kami menyampaikan selamat merayakan Natal Kristus 25 Desember tahun 2021 dan selamat memasuki tahun baru 1 Januari 2022. Sekiranya ada hal-hal yang tidak berkenan di hati saudara, kami mohon kita saling memaafkan. Dan lebih daripada itu, kita tetap adalah sahabat, kita tetap adalah saudara, dan kita tetap akan saling menguatkan, saling menopang, saling berbagi satu dengan yang lain. Supaya damai sejahtera betul-betul kita hadirkan dalam hidup kita day by day, hari demi hari. Terima kasih, Tuhan memberkati.